Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emret Mansur, mewakili kelompok 3. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Biologi Umum Pak Abu Rahmat, yaitu dengan judul Organ pada Tumbuhan, Akar, Batang, dan Daun. 1. Akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berfungsi menyerap mineral dan air. Tanah, air, dan mineral digunakan untuk tumbuhan. Struktur luar akar daerah pertumbuhan akar dan bulu akar. Tudung tersebut melindungi daerah meristem akar, yaitu daerah pertumbuhan yang di belakangnya tudung akar yang berfungsi mengurangi gesekan antara akar dan butir tanah. Nah, di samping saya di sini ada struktur akar. Saya di sini akan membahas tentang epidermis akar. Ciri khas dari epidermis akar adalah bentuk perluasan permukaan dari epidermis akar. Bulu akar merupakan perluasan permukaan dari epidermis. Akar perluasan permukaan tersebut untuk mengoptimalkan penyerapan air pada pergerakan air dan mineral dari tanda masuk ke bulu. Penyerapan air dan mineral paling utama terjadi melalui bulu akar ini. B. Korteks. Di belakang jaringan epidermis terdapat jaringan korteks. Korteks tersusun atas beberapa lapisan sel yang dibentuk oleh beberapa jaringan-jaringan tersebut. Di antara jaringan ekstrem dinding sel pada korteks tip dan terdapat banyak ruang untuk pertukaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang endodermis. Lapisan endodermis yang mengatasi korteks dan bagian silinder pusat adalah sebasir sel yang tersusun rapat. Sel-sel tersebut memiliki penebalan lignin dan suberin sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Penebalan tersebut membentuk semacam pita yang dinamakan pita Kaspari. Dia terbagi atas dua bagian, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil kalau monokotil itu di lapisan luar ada epidermis yang lingkaran besar yang di luar, yang dari luar ke dalam namanya korteks, dan bagian lingkaran di dalam namanya perikle. Dan warna ungu di dalam atau nama warna jingga yaitu endodermis, dan buing-buing warna ungu kecoklatan atau ungu gelap yaitu floem, dan warna buing-buing yang warna putih namanya silem. Itu dikotil. Di bagian luar adalah epidermis, dan di bagian luar masuk ke dalam yaitu korteks, dan warna hijau-hijau kecil berkas jaringan dasar yang menghubungkan empulur ke korteks. Dan yang warna hijau agak gelap yang besar namanya berkas pembuluh. Yang warna hijau agak kepanjangan sedikit serenkrim sel-sel serat, dan warna putih yang kayak cairan namanya floem, dan ada titik hitam di sini namanya silem. Kalau di dalamnya kayak puing-puing banyak warna putih namanya empulur. Mungkin itu saja presentasi dari saya. D. Silinder pusat. Air memasuki silinder pusat melalui sitoplasma sel endodermis, sehingga pergerakan air dan mineral lebih mudah diatur. Di belakang lapisan endodermis terdapat lapisan sel yang disebut perisikel. Pada akar dikotil, perisikel berperan pada pembentukan cabang akar. Di bagian dalam perisikel terdapat susunan jaringan pembuluh yang terdiri atas xilem dan floem. Xilem dan floem pada tumbuhan dikutip tersusun radial.
saja. Ciri-ciri batang. 1. Tanpa batang, tumbuhan berpembuluh tidak dapat hidup. Titik tumbuh berasal dari batang. 2. Pada umumnya, batang mempunyai sifat-sifat berikut. Umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi akan selalu bersifat aktinomorf atau simetri radial. 3. Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah muncul tunas yang membentuk cabang-cabang daun atau akar. 5. Biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari, bersifat fototrop atau heliotrop. 6. Selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. 7. Mengadakan percambangan, dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. 8. Umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umumnya pendek, misalnya rumput, dan waktu batang masih muda. 9. Banyak tumbuhan yang memiliki perkecualian dari yang telah disebutkan di atas, baik hanya satu atau beberapa ciri. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dikotil dan monokotil. Tumbuhan monokotil adalah salah satu tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klasifikasi tumbuhan berkeping 1. Sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klasifikasi tumbuhan berkeping 2. Adapun struktur dari batang dikotil yaitu epidermis, yaitu merupakan salah satu sel yang hidup di luar batang yang tersusun pada dinding sel yang tipis. Kedua, korteks, yaitu batang pada lapisan epidermis. Yang ketiga, endodermis, yaitu batang yang berada di bawah permukaan lapisan epidermis. Yang keempat, floem, yaitu batang yang menyusun sel melingkum sel-sel serat. Yang kedua, saya akan membahas tentang daun. Teman-teman sekalian pasti mengerti apa itu daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting, umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkapan energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat, yaitu ia memasak untuk kebutuhan energinya sendiri melalui konveksi energi cahaya matahari yang diubah menjadi cahaya kimia atau energi kimia. Fungsi daun. A. Sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Fungsi daun selain fotosintesis yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Penting bagi kita ketahui fungsi daun ini supaya tumbuhan bisa terus bertahan hidup. Pada umumnya, tumbuhan menyimpan makanan di akar. Tetapi pada beberapa tumbuhan, makanan dan cadangan air disimpan di daun. Salah satu tanaman yang daunnya berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan adalah lidah buaya. Oleh karena itu, ketika membuka atau mengupas lidah buaya, maka akan terlihat daging seperti agar-agar. Struktur daun. Struktur daun bagian luar. Struktur daun ini kita lihat dengan mudah karena berada di bagian luar daun. Struktur daun bagian luar terdapat 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pelepah daun. Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang bentuknya melebar. Pelepah daun sering dikenal dengan nama lain yaitu upih daun. Pelepah daun biasanya berfungsi untuk membungkus bagian tumbuhan atau sebagai tempat dudukan daun yang ada di batang. Struktur daun ini sering ditemukan pada tumbuhan berjenis monokotil, terutama pada bagian dari famili Musaceae, Gramineae, Cyperaceae,
dan sebagainya. Tangkai daun. Tangkai daun adalah bagian organ daun yang dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Pada setiap jenis daun, tangkai daun memiliki letak dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, daun lengkap. Tangkai daun yang ada pada daun ini akan menyatu helai daun dengan pelepah daun. Yang kedua, daun bertangkai. Tangkai daun pada jenis daun ini akan melekat di buku-buku batang. Yang ketiga, daun tunggal. Tangkai daun hanya menopang satu helai daun saja. Yang keempat, daun majemuk. Tangkai daun bisa tumbuh bercabang-cabang hingga membentuk tangkai daun yang baru atau disebut dengan anak tunggal. Anak tangkai ini berfungsi untuk menopang anak-anak daun. Kesimpulannya ialah mengetahui bahwa tumbuhan memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan daun, yang dimiliki oleh hampir semua jenis tumbuhan, khususnya tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan bunga dan buah yang terdapat di beberapa tumbuhan bukan merupakan organ utama, melainkan organ tambahan di mana tidak semua tumbuhan memiliki bagian itu. Tumbuhan juga tidak dapat melakukan fotosintesis tanpa bantuan ketiga organ tersebut. Karena ketiga organ tersebut terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem and phloem, yang berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun atau xilem dan mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh atau phloem. Terima kasih.